Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktaviani dari Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai peran budaya organisasi dalam mempertahankan mutu pelayanan menjelang reakreditasi KARS di Rumah Sakit IMC Pekayon. Saya memilih Rumah Sakit IMC Pekayon sebagai objek pembahasan karena merupakan tempat saya bekerja sehingga saya dapat mengamati secara langsung bagaimana budaya organisasi diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Analisis yang saya sampaikan ini bersifat umum dan bertujuan untuk menghubungkan teori budaya organisasi dengan praktik yang ada di lingkungan rumah sakit. Mari kita lanjut latar belakang. Rumah sakit merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak cukup hanya memiliki fasilitas yang lengkap atau tenaga kesehatan yang kompeten. Rumah sakit juga membutuhkan budaya organisasi yang kuat agar seluruh karyawan memiliki cara kerja, nilai, dan tujuan yang sama. Saat ini, Rumah Sakit IMC Pekayon sedang mempersiapkan reakreditasi KARS. Proses ini menjadi kesempatan bagi rumah sakit untuk mengevaluasi sekaligus memastikan bahwa standar pelayanan telah diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, saya tertarik membahas bagaimana budaya organisasi berperan dalam mempertahankan mutu pelayanan menjelang reakreditasi KARS. Berikut profil perusahaan. Rumah Sakit IMC Pekayon merupakan salah satu rumah sakit yang berada di bawah naungan IMC Healthcare. Rumah sakit ini memberikan berbagai layanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan kualitas layanan. IMC Healthcare memiliki slogan We Care with Passion yang mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan dengan penuh kepedulian, profesionalisme, dan tanggung jawab. Saat ini, Rumah Sakit IMC Pekayon telah memiliki akreditasi nasional KARS serta sertifikat internasional GCI. Dalam waktu dekat, rumah sakit juga akan menghadapi reakreditasi KARS, sehingga seluruh karyawan memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga mutu pelayanan sesuai standar yang berlaku. Sebelum membahas budaya organisasi, kita perlu memahami apa itu KARS dan GCI. KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit merupakan lembaga yang menyelenggarakan akreditasi rumah sakit di Indonesia. Akreditasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola yang baik. Sementara itu, GCI atau Joint Commission International merupakan akreditasi rumah sakit bertaraf internasional yang menggunakan standar pelayanan global. Fokus utamanya adalah keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Bagi Rumah Sakit IMC Pekayon, keberadaan KARS dan GCI bukan hanya sebagai bukti pencapaian, tetapi juga menjadi komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah memahami pentingnya akreditasi, selanjutnya saya akan membahas budaya organisasi di Rumah Sakit IMC Pekayon. Budaya organisasi itu sendiri merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Budaya ini tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga tercermin dari sikap dan perilaku karyawan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pengamatan saya, budaya organisasi di Rumah Sakit IMC Pekayon terlihat dari slogan We Care with Passion yang mencerminkan semangat memberikan pelayanan dengan penuh kepedulian. Selain itu, budaya organisasi juga diwujudkan melalui penerapan pasien safety, kepatuhan terhadap SOP, komunikasi yang efektif, kerjasama tim, serta komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan. Lalu kita bahas cara karyawan berinteraksi, kebiasaan kerja, dan nilai organisasi. Budaya organisasi ini tidak hanya terlihat dari slogan perusahaan, tapi juga dilihat bagaimana cara karyawan berinteraksi dan bekerja setiap hari.
Di Rumah Sakit MC Pekayon, komunikasi dilakukan melalui briefing sebelum bekerja, handover saat pergantian shift, serta koordinasi antar unit. Dalam kondisi tertentu, komunikasi juga menggunakan metode ISBAR agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan terstruktur. ISBAR merupakan metode komunikasi yang membantu penyampaian informasi secara jelas dan sistematis sehingga mengurangi resiko kesalahan komunikasi. Selain itu, terdapat kebiasaan kerja seperti mematuhi SOP, menerapkan hand hygiene sesuai standar, mengikuti audit mutu, melaporkan insiden bila diperlukan, dan menjaga disiplin kerja. Menurut saya, kebiasaan-kebiasaan ini akan mencerminkan nilai organisasi seperti profesionalisme, integritas, kerjasama, serta kepedulian terhadap keselamatan pasien. Nilai inilah yang mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas. Berikut tantangan untuk mempertahankan budaya organisasi. Menurut saya, tantangan yang dihadapi Rumah Sakit IMC Pekayon bukanlah membangun budaya organisasi, melainkan mempertahankannya agar tetap berjalan konsisten. Hal ini penting karena rumah sakit memiliki banyak unit kerja dengan aktivitas operasional yang padat. Selain itu, adanya karyawan baru juga memerlukan proses adaptasi terhadap budaya organisasi yang sudah ada. Apabila komunikasi, koordinasi, atau kepatuhan terhadap SOP tidak dijaga dengan baik, maka dapat mempengaruhi konsistensi pelayanan. Oleh karena itu, budaya organisasi harus terus diperkuat agar seluruh karyawan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Budaya organisasi berdasarkan teori. Untuk menganalisis budaya organisasi di Rumah Sakit IMC Pekayon, saya menggunakan teori Edgar Schein sebagai teori utama. Menurut Schein, budaya organisasi terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah artefak, yaitu hal-hal yang dapat dilihat secara langsung, seperti penerapan SOP, briefing, handover, poster patient safety, serta penggunaan identitas rumah sakit atau ID card. Tingkatan kedua adalah nilai organisasi, yaitu nilai yang menjadi pedoman dalam bekerja. Di Rumah Sakit IMC Pekayon, nilai tersebut tercermin melalui slogan We Care with Passion, budaya keselamatan pasien, profesionalisme, dan kerjasama tim. Lalu tingkatan ketiga adalah asumsi dasar, yaitu keyakinan yang sudah melekat dalam diri karyawan. Misalnya, seluruh karyawan memahami bahwa mutu pelayanan dan keselamatan pasien merupakan tanggung jawab bersama. Selain teori Schein, saya juga menggunakan teori Stephen Robbins sebagai pendukung. Menurut Robbins, budaya organisasi dapat dilihat dari kerjasama tim, perhatian terhadap detail, orientasi pada hasil, dan perhatian terhadap manusia. Karakteristik tersebut juga terlihat dalam aktivitas kerja di Rumah Sakit IMC Pekayon. Lalu mengapa dua teori ini saya gunakan? Edgar Schein dipilih karena menjelaskan budaya organisasi dari 3 lapisan, mulai dari hal yang terlihat hingga nilai yang sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan Stephen Robbins digunakan untuk melihat karakteristik budaya organisasi yang tampak dalam aktivitas kerja sehari-hari. Hubungan budaya organisasi dengan mutu pelayanan. Berdasarkan hasil analisis, saya melihat bahwa budaya organisasi memiliki hubungan yang erat dengan mutu pelayanan rumah sakit. Budaya organisasi membantu seluruh karyawan memahami standar kerja yang sama melalui SOP, komunikasi yang efektif, dan kerjasama antar unit. Ketika budaya tersebut diterapkan secara konsisten, pelayanan menjadi lebih terarah dan resiko kesalahan dapat diminimalkan. Dampaknya adalah mutu pelayanan tetap terjaga, keselamatan pasien lebih terjamin, dan rumah sakit memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi reakreditasi KARS. Menurut saya, keberhasilan reakreditasi tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada konsistensi seluruh karyawan dalam menerapkan budaya organisasi pada setiap aktivitas pelayanan. Budaya organisasi yang kuat merupakan salah satu faktor yang membantu rumah sakit mempertahankan kualitas pelayanan.
Hal ini karena budaya organisasi membentuk kebiasaan kerja yang konsisten, sehingga setiap karyawan memahami perannya dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Oleh sebab itu, budaya organisasi perlu terus dijaga, tidak hanya menjelang reakreditasi KARS, tetapi juga dalam kegiatan operasional sehari-hari. Di sisi yang telah dilakukan, saya memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, melakukan refresh training secara berkala mengenai budaya organisasi dan patient safety agar seluruh karyawan memiliki pemahaman yang sama. Kedua, memperkuat komunikasi antar unit sehingga koordinasi pelayanan menjadi lebih efektif. Ketiga, melaksanakan audit internal secara rutin untuk memastikan penerapan SOP tetap konsisten. Keempat, memberikan apresiasi kepada unit yang berhasil mempertahankan budaya mutu sebagai bentuk motivasi. Dan terakhir, memperkuat program orientasi bagi karyawan baru agar mereka lebih cepat memahami budaya kerja di Rumah Sakit IMC Pekayon. Pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan mutu pelayanan di Rumah Sakit IMC Pekayon. Budaya organisasi tidak hanya berupa slogan atau aturan yang tertulis, tetapi tercermin dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan seluruh karyawan saat memberikan pelayanan. Menjelang reakreditasi KARS, yang paling penting bukan hanya mempersiapkan dokumen akreditasi, tetapi memastikan bahwa budaya kerja yang baik benar-benar diterapkan secara konsisten oleh seluruh karyawan. Dengan budaya organisasi yang kuat, rumah sakit akan tetap lebih siap mempertahankan mutu pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Apabila terdapat kekurangan, saya terbuka terhadap saran dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.